Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat Sabat. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan judul Berlagak Seperti Allah. Siapakah yang berlagak seperti Allah? Kita temukan di dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, bila mana kami hendak mempelajari firman-Mu melalui sekolah Sabat ini, berkati kami, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh-Mu menuntun kami, memberikan pengertian dan pengetahuan yang benar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa harapan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, berlagak seperti Allah. Ayat hafalan terdapat di dalam Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudara sekalian, dalam Yesaya pasal 25 ayat 9 ini, atau ayat inti kita ini, ada 3 poin yang sangat penting. Pertama, bahwa Allah atau Yahweh adalah Allah kita. Yang kedua, bahwa Yahweh atau Yahweh adalah yang dinanti-nantikan manusia. Dan yang ketiga, Yahweh adalah penyelamat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang sombong akan mendorong dirinya lebih tinggi dari orang lain. Orang sombong tidak pernah mau di bawah orang lain. Nah, kesombongan rupanya bukan hanya sekedar hal jasmani. Yang lebih berbahaya adalah kesombongan rohani. Kenapa? Karena merasa diri lebih benar dari orang lain, merasa diri lebih setia daripada orang lain, ini adalah kesombongan rohani. Dan kesombongan rohani menghalangi perubahan dalam hidup dan tabiat. Menghalangi orang lain untuk datang kepada Yesus dan menghalangi keselamatan menjadi miliknya. Siapa sebenarnya yang berlagak seperti Allah ini? Di pelajaran hari Minggu, hukuman terhadap bangsa-bangsa, kita bisa membaca secara utuh di dalam Yesaya pasal 13. Penghakiman adalah tema yang berulang kali muncul dalam tulisan nubuatan Alkitab. Penghakiman dapat mengakhiri masa kesusahan dan menjadi awal zaman baru yang berisi pengalaman yang penuh sukacita. Tetapi, penghakiman juga bisa mendatangkan atau mengumumkan akan kehancuran di masa depan. Hari-hari penghakiman kadang-kadang diumumkan dengan menggunakan ungkapan hari Tuhan, seperti yang terlihat di kitab Yesaya. Pekabaran dalam Yesaya pasal 13 sampai dengan 23 berisi penghakiman terhadap bangsa-bangsa yang diawali dengan Babel. Babel akan menjadi ancaman bagi kerajaan Yehuda di kemudian hari. Dan tidak mudah untuk kita memahami bagaimana Babel bisa menjadi ancaman besar bagi kerajaan Yehuda. Sebab pada zaman Raja Ahaz, Raja Yehuda, Asyur yang menjadi sekutu Yehuda adalah bangsa yang berkuasa atas Babel. Sementara di dalam nubuatan ini, Babel akan menjadi bangsa yang berkuasa. So sekalian, tahun 728 sebelum Masehi, Tiglat-Pileser III menaklukkan Babel. Bahkan, raja-raja Asyur selanjutnya berulang kali merebut kembali Babel, yaitu pada tahun 701 sebelum Masehi, 702 sebelum Masehi, 689 sebelum Masehi, dan 648 sebelum Masehi. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Bagaimanapun juga, Babel seiring berjalannya waktu secara perlahan-lahan menjadi negara adikuasa yang nantinya akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Namun demikian, Babel akan menerima hukuman ilahi seperti halnya Asyur. Itulah salah satu pekabaran daripada Yesaya. Luar biasa menarik akan pelajaran ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah yang penuh kasih menyatakan hukumannya dengan bahasa yang keras dalam Yesaya pasal 13. Allah menegaskan bahwa ia menentang dosa dan kejahatan.
dan menjelaskan tentang sifat dosa itu yang mengerikan yang telah membawa banyak orang kepada kesengsaraan. Dosa dan kejahatan yang dipraktekkan telah berdampak luas kepada setiap orang, dari yang kecil hingga dewasa. Bahkan bayi yang tidak berdosa pun ikut menderita. Dosa dan kejahatan telah begitu disepelekan, bahkan telah menjadi karakter. Allah yang penuh kasih, yang mengampuni dan menyembuhkan, telah memperingatkan dan menantikan pertobatan, namun sering diindahkan. Inilah alasan-alasan kenapa Allah yang penuh kasih itu menyatakan hukumannya dengan bahasa yang keras. Saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa Allah yang penuh kasih tidak menghukum orang berdosa yang bertobat, namun juga tidak melepaskan orang yang jahat yang tidak bertobat dari hukuman. Itulah keadilan Allah. Di pelajaran hari Senin, akhir dari kota Babel yang besar, Yesaya 13 ayat 2 sampai dengan 22. Tahun 628 sebelum Masehi, Nabopolassar menobatkan dirinya sebagai Raja Babel. Inilah awal dinasti Neo-Babylon. Dia memulihkan kemuliaan Babel. Asyur, negara adik kuasa saat itu, ditaklukkan. Kemudian anaknya, yaitu Nebukadnezar II, adalah Raja Babel yang menaklukkan dan menawan penduduk Yehuda. Seperti halnya Asyur, kerajaan Babel juga tidak akan selamanya. Nubuat Yesaya mengatakan bahwa kerajaan Babel akan runtuh, umat Allah akan dilepaskan. Bagaimana akhir dari kerajaan Babel? Pertama, pada tahun 539 sebelum Masehi, Kores, Raja Persia, datang ke Babel dan mengalahkannya. Belshazzar adalah raja yang memerintah ketika tentara Persia datang, menangkap dan membunuhnya di dalam Daniel pasal 5. Yang kedua, tahun 482 sebelum Masehi, Ahasveros pertama dengan brutal menumpas pemberontakan bangsa Babel terhadap pemerintahan Persia. Benteng-benteng pertahanan Babel dihancurkan. Patung Marduk, dewa utama Babel, serta beberapa kuil penyembahan juga dihancurkan. Yang ketiga, pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander Agung merebut Babel dari Persia tanpa perlawanan. Impiannya adalah menjadikan Babel sebagai ibu kota pemerintahan di sebelah timur. Sejak itu, Babel terus mengalami kemunduran. Dan yang keempat, tahun 198 Masehi, Kaisar Roma yaitu Septimius Severus mendapati bahwa Babel benar-benar kota yang sepi karena sudah diabaikan, kemasyhurannya telah berakhir. Saat ini beberapa penduduk desa di Irak tinggal di beberapa sudut kota Babel kuno, namun tidak pernah membangun kembali akan kota itu. Walaupun Kores dari Persia ketika menaklukkan Babel tahun 539 sebelum Masehi tidak menghancurkan kota itu, namun inilah menjadi awal dari kehancuran Babel, dan sejak saat itu Babel tidak lagi menjadi ancaman bagi umat Allah Yehuda. Dan itulah di dalam Yesaya pasal 13-14, harapan pemulihan bagi Yehuda sudah terbuka. Bagaimana Nabi Yesaya menggambarkan kejatuhan Babel? Pertama, kejatuhan Babel adalah hukuman ilahi. Para pejuang yang menaklukkan kota Babel adalah agen Allah. Yesaya 13 ayat 2 sampai dengan 5. Yang kedua, masa penghakiman disebut hari Tuhan. Yesaya 13 ayat 6 dan ayat 9. Yang ketiga, kemarahan Allah atas Babel begitu dahsyat sehingga berdampak pada bintang-bintang, matahari, bulan, langit, dan bumi. Yesaya 13 ayat 10 dan 13. Artinya bahwa alam pun ikut merespon. Itulah gambaran daripada kejatuhan Babel yang digambarkan oleh kitab Yesaya. Mengapa kita yang hidup di masa kini harus lebih mempercayai firman Tuhan dibanding mereka yang mendengar nubuat Yesaya pada waktu itu? Karena kita telah melihat kegenapannya dengan sempurna, sementara mereka belum melihatnya. Dengan demikian, kita tidak akan ragu lagi atas nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi,
yang masih ada di depan kita, yang pasti akan digenapi pada waktunya. Pelajaran di hari Selasa, kejatuhan Raja Gunung. Yesaya pasal 14. Yesaya pasal 14 ayat 9 sampai dengan 11 mencatat demikian. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Nah, Yesaya 14 ayat 9 sampai dengan 11 ini gambaran tentang kejatuhan Babel yang sombong itu di dalam atau digambarkan oleh Yesaya dalam bahasa yang puitis, bukan literal. Kita perlu mengerti bahwa kalimat dalam ayat-ayat ini bukanlah berbicara tentang keadaan orang mati. Tetapi di sini Yesaya dengan bahasa puitisnya sedang memberitahukan kepada raja yang sombong itu bagaimana pada akhirnya ia akan begitu direndahkan. Hal penting apakah yang perlu kita ketahui tentang Raja Babel? Pertama, kejatuhan atau penderitaan Babel bukanlah karena kurang percaya diri. Daniel 4 ayat 5. Daniel 4 dan Daniel 5. Tetapi karena kesombongannya, yaitu ingin menyamai yang maha tinggi. Itu tercatat di dalam Yesaya 14 ayat 14. Ya, itu nubuatan atau gambaran tentang Babel ini. Kemudian yang kedua, sangat ironis bahwa sementara ia ingin menyamai yang maha tinggi, ia begitu tunduk kepada para dewa yang tidak mempunyai kuasa apapun. Bagaimana seorang raja ingin menyamai yang maha tinggi, tetapi ia tunduk kepada dewa? Yang ketiga, gambaran tentang sifat Raja Babel di Yesaya 14 dan Raja Tirus di Yeskiel 28 melampaui kerajaan di dunia. Ini menjelaskan tentang kesombongan yang terjadi di surga oleh makhluk ciptaan yang terlalu berani melawan penguasa yang maha tinggi. Dan kita tahu itu semuanya adalah Lucifer. Apakah imajinasi iblis yang ada pada Raja Tirus? Yeskiel 28 ayat 2. Firman Tuhan berkata, ia berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Sebuah imajinasi dari Raja Tirus yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah bukti bahwa Raja Tirus dan Lucifer bukanlah Allah? Ada orang yang berlagak seperti Allah. Seperti yang tercatat di dalam Yeskiel 28 ayat 2 oleh Raja Tirus ini. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Lucifer sendiri. Pertanyaannya, apakah buktinya bahwa Raja Tirus dan Lucifer bukanlah Allah? Kematian Raja Tirus menunjukkan bahwa ia bukanlah Allah. Kebinasan iblis pada akhirnya nanti menunjukkan bahwa ia juga bukanlah Allah. Kesombongan Lucifer berlawanan dengan karakter Yesus yang rendah hati. Kita bisa melihat dalam Matius 11 ayat 29. Ia lemah lembut dan rendah hati. Yohanes 13 ayat 5. Saat membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana dengan kerendahan hati yang sedemikian? Sementara Lucifer sangat sombong. Ia hendak menyamai yang maha tinggi. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Penjelmaannya yang mengambil rupa menjadi manusia dan menjadi seorang hamba. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jelas sangat berbeda antara Raja Tirus dan Lucifer jika dibandingkan dengan Allah. Pada hari Rabu, Yesaya 13 dan 14 dengan judul Gerbang Surga. Iblis yang di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan 9 disebut naga, ia bekerja melalui agen manusia. Ia bekerja melalui Raja Babel yang sombong, yang menganiaya umat Allah. Ia juga bekerja melalui Raja Herodes yang berusaha membunuh Yesus yang lahir. Dia juga bekerja di belakang Pangeran Tirus.
Yesaya 14 adalah sebuah ejekan terhadap iblis yang disebut sebagai bintang timur dan putra fajar yang telah jatuh. Babel dalam surat Petrus 5 ayat 13 dan buku Wahyu 14 ayat 8, Wahyu 16 ayat 19, Wahyu 17 ayat 5, Wahyu 18 ayat 2, Wahyu 10, Wahyu 18 ayat 2, ayat 10 ayat 21 merujuk kepada Roma. Baik Babel maupun Roma adalah sama-sama penguasa lalim yang menindas umat Allah, mabuk oleh darah orang-orang kudus, dan mereka memberontak terhadap Allah. Pertanyaannya, apakah arti daripada Babel? Secara umum, arti Babel adalah kacau. Namun dalam bahasa Babel, namanya adalah Bab-ili, artinya gerbang para dewa. Ini menandakan tempat masuk ke alam ilahi. Menara Babel dalam Kejadian 11 dibangun dengan kuasa mereka sendiri agar mereka dapat naik ke tempat yang tinggi, ke tingkat kekebalan ilahi. Bagaimana dengan mimpi Yakub? Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22. Dalam mimpi Yakub ia melihat sebuah tangga yang menghubungkan surga dan bumi, dan malaikat turun naik pada tangga itu. Kemudian ia berseru, "Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Perhatikan ini. Gerbang surga di Betel dan gerbang para dewa di Babel sangat bertolak belakang dalam menjangkau alam ilahi. Perbedaan dan pelajaran apakah yang kita peroleh dari dua gerbang tersebut? Yang pertama, tangga Yakub berasal dari surga, diturunkan dari langit oleh Allah. Tetapi Babel dengan menaranya dan kuil-kuilnya di Sigurat dibangun oleh manusia dari bawah ke atas. Yang kedua, cara yang berbeda ini mewakili jalan keselamatan yang bertolak belakang, yaitu kasih karunia yang berasal dari Allah dan kontra usaha manusia. Yang ketiga, semua agama yang benar berdasarkan model Betel, yaitu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8-9. Tetapi semua agama palsu termasuk legalisme dan sekularisme didasari pada model kesombongan Babel. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 9-14 memberikan perbedaan kehidupan dari orang yang mencari keselamatan oleh usaha sendiri dan keselamatan oleh kasih karunia. Pertanyaannya buat saya dan saudara, di mana posisi kita saat ini? Pelajaran di hari Kamis, kemenangan Sion yang terakhir, Yesaya 24 sampai dengan 27. Yesaya pasal 24 sampai dengan 27 memberikan gambaran tentang kekalahan musuh-musuh Allah secara global dan umat Allah akhirnya dibebaskan. Mengapa gambaran yang diberikan Yesaya pasal 24 serupa dengan yang diberikan Yohanes di Wahyu pasal 20 tentang peristiwa terkait masa milenium? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Raja Babel mewakili gabungan penguasa di dunia di mana dalang yang ada di belakang mereka adalah iblis sendiri. Simbol Babel di dalam Wahyu pasal 14 ayat 8, Wahyu 18 ayat 2 adalah penguasa dunia yang jahat di akhir zaman yang menjadi kaki tangan iblis, di mana semua mereka beserta dengan iblis akan dihancurkan setelah kedatangan Kristus. Wahyu 20 ayat 10. Yang kedua, secara literal, kehancuran Babel zaman dulu adalah sebuah penghakiman atau hari Tuhan. Yesaya 13 ayat 6 dan 9. Maka di akhir zaman ada lagi hari Tuhan yang lebih dahsyat dan mengerikan yang akan terjadi. Yoel 2 ayat 31, Maleakhi 4 ayat 5. Dan yang ketiga, penglihatan Nabi di Yesaya 24 menjangkau berbagai kondisi yang sangat lazim baginya. Ketika ia mengatakan bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem. Yesaya 24 ayat 23. Di sini Yesaya berpikir sepenuhnya tentang Yerusalem di zamannya. Namun di kitab Wahyu menjelaskan bahwa itu akan digenapi di Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat 2 dan ayat 23. Mengapa kita harus percaya
bahwa Allah benar-benar akan membinasakan orang jahat. Allah memiliki kuasa terutama atas kehidupan dan kematian. Dan dia menentukan waktu, tempat, dan cara dari kehancuran akhir. Dia akan mengakhiri semua kejahatan. Allah secara aktif mengambil peran untuk menyelesaikannya. Tidak ada celah untuk meragukan kasih, keadilan, dan kebijaksanaannya. Yesaya 28 ayat 21. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Yesaya 24 sampai dengan 27 menyatakan apa yang kita lihat di seluruh bagian Alkitab, bahwa tidak peduli bagaimanapun hebatnya kesukaran, penderitaan, dan kehancuran saat ini, pada akhirnya Allah dan kebaikan akan menang atas kejahatan. Kesombongan dan keangkuhan merupakan dosa yang sangat berbahaya. Kesombongan dan keangkuhan menyebabkan seseorang merasa diri benar, lebih baik, dan tidak membutuhkan perbaikan dan perubahan. Kesombongan dan keangkuhan dalam rohani menyebabkan seseorang merasa benar sendiri dan tidak membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Yesaya melihat bahwa kerajaan akan berganti dengan kerajaan lain untuk menganiaya umat Tuhan. Asyur digantikan Babel, Babel digantikan Persia, Persia digantikan Yunani, Yunani digantikan Roma, dan seterusnya. Namun Tuhan tetap memegang kendali. Musuh umat Tuhan akan berlagak seperti Allah, tetapi Tuhan akan mengalahkan mereka dan memberi kemenangan kepada umatnya. Luar biasa. Tuhan akan menghakimi mereka yang telah menolak terangnya dan yang telah menganiaya umatnya. Di dalam kutipan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman bab 34 halaman 331 dikatakan, barang siapa yang menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwanya pada tangan penjaganya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya akan mendapat damai dan ketenangan. Tidak ada perkara dunia ini yang dapat menyedihkan mereka bila mana Kristus menggembirakan mereka dengan kehadirannya. Di dalam penyerahan yang sempurna terdapatlah sentosa yang sempurna. Tuhan berkata, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Boleh jadi kehidupan kita tampak kusut, tetapi jika kita menyerahkan diri kita kepada Khalik, ia akan membawa pola hidup dan tabiat yang akan memuliakan namanya. Dan tabiat yang demikian menyatakan kemuliaan tabiat dari Kristus yang akan diterima masuk ke dalam Firdaus Allah. Manusia yang telah dibarui akan berjalan dengan dia karena mereka itu layak. Inilah sekilas pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap kebaikan, rahmat, keadilan-Mu. Engkau telah memberikan gambaran yang jelas kepada kami, bahwa pada akhirnya Allah akan menang. Umat-umat Allah akan mendapatkan kebebasannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau senantiasa dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup seturut dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, teristimewa mereka yang mendengar akan pelajaran ini. Inilah doa harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih atas kebersamaannya di dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Mari kita sungguh-sungguh untuk berdoa, memohon hikmat Tuhan agar kita diberikan pengertian. Selamat sahabat, Tuhan memberkati.